Bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Ini Lingkar. Dia ingin sekali mencari pekerjaan. Sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong, Anda harus memperhatikan kondisi dan persyaratan dalam kontrak kerja, seperti tugas pekerjaan, upah, jangka waktu kontrak kerja, dan tinggal bersama majikan. Kontrak kerja untuk pekerja migran di Hong Kong adalah 2 tahun. Jadi, pastikan Anda bersedia untuk bekerja di Hong Kong sesuai dengan jangka waktu kontrak kerja yang disepakati. Anda harus mengetahui rincian tentang pengaturan akomodasi dan tugas pekerjaan selama bekerja. Menurut standar kontrak kerja, pekerja migran pada rumah tangga harus tinggal di tempat tinggal majikan dan mengerjakan tugas rumah tangga bagi majikan, termasuk pekerjaan rumah tangga, memasak, menjaga lansia yang ada di rumah tangga. Standar kontrak kerja ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong untuk mempekerjakan pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Pekerja migran maupun majikan wajib mematuhi semua ketentuan kontrak kerja. Pekerja migran menerima perlindungan hukum yang sama dengan pekerja lokal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah pekerja migran pada rumah tangga merupakan pekerjaan yang tepat bagi saya? Apakah saya bersedia untuk bekerja di Hong Kong? Apakah saya memahami persyaratan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan? Ketahui dan pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bekerja di Hong Kong. Bekerja di Hong Kong, Anda akan dilayani dan dibantu oleh agen penempatan tenaga kerja di Hong Kong untuk bekerja selama bekerja dengan majikan hingga selesainya kontrak kerja. Agen penempatan tenaga kerja harus memiliki lisensi yang valid, reputasi yang baik, dan tidak membebankan biaya secara berlebihan. Cari info lebih lanjut tentang agen tenaga kerja di Hong Kong. Agen penempatan tenaga kerja yang beroperasi di Hong Kong harus memiliki lisensi yang sah yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki portal agen tenaga kerja khusus. Anda memeriksa apakah agen tenaga kerja terkait memiliki lisensi yang valid. Dan Anda dapat memeriksa agen tersebut memiliki akreditasi dari KJRI Hong Kong melalui aplikasi Lingkar. Agen penempatan tenaga kerja hanya boleh membebankan biaya komisi tidak lebih dari 10% dari upah bulan pertama yang diterima pekerja migran setelah berhasil menempatkannya dalam suatu pekerjaan. Komisi hanya boleh dibebankan sekali saja. Ingatlah untuk meminta tanda terima dari agen penempatan tenaga kerja setelah komisi dibayarkan. Tidak ada biaya atau pengeluaran lainnya yang dibebankan selain komisi yang disetujui. Pekerja migran diharapkan mengelola keuangan dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, agen penempatan tenaga kerja tidak boleh terlibat dalam masalah keuangan atau membantu pekerja migran meminjam uang. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong tidak boleh menyerahkan hak milik pribadi mereka seperti paspor, kartu identitas, dan kontrak standar kepada pihak ketiga, termasuk agen penempatan tenaga kerja dan lembaga keuangan sebagai jaminan. Anda juga harus memahami sepenuhnya isi standar kontrak kerja atau dokumen apapun sebelum ditandatangani. Jangan menandatangani kontrak kerja atau dokumen apapun jika Anda tidak memahami atau tidak menyetujuinya. Ingatlah untuk menyimpan kontrak kerja asli yang telah ditandatangani. Bekerja di Hong Kong. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong harus bekerja dan tinggal di tempat tinggal majikan yang tercantum dalam kontrak kerja. Hanya melakukan tugas rumah tangga sesuai dengan daftar akomodasi dan pekerjaan rumah tangga yang dilampirkan pada kontrak kerja standar, dan hanya bekerja untuk majikan yang tertera dalam kontrak. Pekerja migran tidak boleh bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan yang tertera dalam kontrak. Selain itu, mereka tidak boleh bekerja di alamat tempat tinggal lain dari majikan atau di luar Hong Kong. Pekerja migran harus menolak permintaan untuk bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan atau orang lain selain daripada majikan yang tertera dalam kontrak. Hubungi hotline pengaduan imigrasi di 28241661 jika Anda diminta untuk bekerja secara ilegal. Pekerja migran tidak boleh menyalahgunakan pengaturan pemutusan kontrak kerja secara lebih awal. Jika diduga ada penyalahgunaan, permohonan visa yang terkait
terkait dapat tidak disetujui. Perlindungan bekerja. Perlindungan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sama halnya dengan pekerja lokal. Pekerja migran menerima tingkat perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan harus membayarkan upah tidak kurang dari sebulan sekali dan tidak lebih dari 7 hari setelah akhir dari periode upah tersebut. Pekerja migran harus memastikan apakah pembayaran upah sudah benar pada saat diterima dan meminta klarifikasi sebagaimana diperlukan. Majikan dilarang untuk memotong upah, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran berhak atas tidak kurang dari 1 hari libur dalam setiap periode 7 hari kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan tidak boleh memaksa mereka untuk bekerja pada hari libur mingguan tersebut. Pekerja migran juga berhak atas 12 hari libur resmi dalam setahun. Selain itu, pembantu rumah tangga asing harus diberikan cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja setiap 12 bulan kepada majikan yang sama. Jika majikan meminta Anda menandatangani tanda terima upah atau catatan cuti, pastikan bahwa informasinya sudah benar sebelum menandatanganinya. Jangan menandatangani dokumen apapun yang tidak sepenuhnya Anda pahami atau setujui. Perlindungan kesehatan dan kompensasi cedera akibat kerja. Perlindungan kesehatan dan kompensasi untuk cedera akibat kerja. Majikan wajib memberikan perawatan medis gratis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Pekerja migran wajib menerima perawatan kesehatan dari dokter yang berizin yang disediakan oleh majikannya. Selain menanggung biaya perawatan medis, majikan wajib membayarkan tunjangan sakit kepada pekerja migran yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran juga menikmati perlindungan menurut Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Jika terjadi cedera akibat kerja, majikan wajib menetapkan asuransi kompensasi pekerja untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum. Biaya asuransi tidak boleh dikurangkan dari upah pekerja migran. Singkatnya, pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan medis gratis dan tunjangan sakit yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga berhak atas kompensasi pekerja jika mengalami cedera akibat kerja. Komunikasi dan kerjasama dengan majikan. Berkomunikasi dengan baik merupakan hal penting dalam bekerja dengan majikan, seperti berkonsultasi tentang jadwal dan pengaturan kerja. Jika Anda tidak memahami instruksi majikan, Anda bisa memintanya untuk mengulangi atau menjelaskan instruksi secara lebih lanjut. Diskusikan dengan majikan Anda secara jujur jika ada masalah yang ditemui. Jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir, majikan mungkin tidak bisa segera mencari penggantinya untuk mengurus keluarga. Anda bisa memberitahu majikan tentang preferensi makanan Anda, sehingga makanan yang cukup dan sesuai bisa disediakan. Tinggal satu rumah dengan majikan, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa membantu membangun tingkat kepercayaan. Jangan mengungkapkan informasi pribadi majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan, seperti nomor ponsel dan alamat. Jangan mengambil foto atau video dari majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan. Bersikaplah sopan dan saling menghormati, dan Anda bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan majikan. Penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja, majikan wajib memberikan biaya tiket pesawat udara serta tunjangan kepada pekerja migran, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, serta memberikan hak libur selama tidak kurang dari 7 hari di negara asalnya. Selain penyelesaian kontrak kerja, majikan atau pembantu rumah tangga asing bisa mengakhiri kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan 1 bulan secara tertulis atau 1 bulan pembayaran gaji sebagai ganti pemberitahuan. Setelah penyelesaian atau pemutusan kontrak, majikan harus membayarkan semua upah yang belum dibayarkan dan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil,
uang masa kerja lama, atau uang pesangon dan lain-lain jika memenuhi persyaratan, serta hal-hal lainnya yang ditentukan dalam kontrak kerja, seperti biaya tiket pesawat udara, serta tunjangan bagi pembantu rumah tangga asing, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, dan lain-lain. Selain uang pesangon, semua pembayaran pemutusan harus dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari setelah hari penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Batas tinggal untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, pekerja migran harus kembali ke daerah asal untuk liburan selama tidak kurang dari 7 hari sebelum kontrak kerja baru dimulai. Fasilitas pulang ke daerah asal wajib dibayarkan oleh majikan. Pekerja migran dan majikan bisa mengakhiri kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja. Kedua belah pihak harus memberitahu Departemen Imigrasi Hong Kong secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari sejak pemutusan kontrak kerja. Pekerja migran diwajibkan untuk meninggalkan Hong Kong setelah menyelesaikan kontrak kerja atau dalam jangka waktu 2 minggu sejak tanggal pemutusan kontrak kerja yang mana lebih awal berlaku. Pekerja migran yang tetap tinggal di Hong Kong melewati batas tinggal bisa dikenakan hukuman